Oke guys, kita mulai ya. Nah, ini topiknya tentang adaptasi sel ya. Nomor satu, wanita 42 tahun mengeluhkan mengalami perdarahan di luar siklus haid. Pasien menderita polycystic ovarian syndrome (PCOS) ya, dan mendapatkan terapi hormonal. BMI-nya 25 kilogram. Gendut ya. Kok sentimeter kuadrat? Betul deh, per meter ya, meter kuadrat. Sejak pertama haid hingga saat ini siklus haid pasien tidak teratur dan seringkali tidak menstruasi selama 2 sampai 3 bulan. Dilakukan pemeriksaan histopatologi dapatkan gambaran mikroskopik sebagai berikut. Diagnosis yang tepat untuk pasien tersebut adalah apa kira-kira? Apa yang kamu lihat dari gambar ini? Kita lihat ini masih jaringan kelenjar ya, masih banyak lubang-lubangnya, bulat-bulat itu berarti ini berupa kelenjar ya. Tapi apakah dia ini lihat pilihan-pilihannya ya. Squamous hyperplasia bukan ya. Kalau epitel pipih itu nggak akan bikin kelenjar kayak gini. Kelenjar gini nih mesti silindris biasanya apa namanya selnya ya. Endometrial atrophy, karsinoma endometrium, endometrial hyperplasia, squamous metaplasia. Kalau squamous metaplasia harusnya dia jadi pipih ya. Ada dua epitel yang berbatasan gitu ya. Tapi ini kan enggak ya. Jadi pilihannya ini adalah yang tambah banyak kelenjarnya tuh. Kira-kira yang mana yang tambah banyak kelenjarnya? Nah, paling mungkin endometrial hyperplasia ya. Yang paling dekat berikutnya itu adalah karsinoma endometrium sebenarnya. Cuman kalau lihat dari sini, pembesaran segini ya, kayaknya nggak kelihatan ini tanda keganasan ya. Masih masih apa namanya tuh? Masih mirip sama kelenjar endometrium lah. Masih bulat-bulat gitu ya. Ini aku nggak bisa lihat tanda keganasannya di sini, sehingga menurutku ini adalah endometrial hyperplasia aja. Apalagi dia ada PCOS-nya. Nah, PCOS ini kan dia bikin estrogen ini ya, kelainan hormonal kan. Nah, dapat terapi hormonal lagi ya. Berarti dia ini akan mengalami hyperplasia endometriumnya. Paling mungkin sih endometrial hyperplasia. Oke, lanjut lagi. Nih. Oh iya, topiknya kan adaptasi sel ya. Berarti masuk hiperplasia kan di situ ya. Ya, enggak bercanda ya. Endometrium itu enggak, karsinoma itu bukan termasuk adaptasi sel ya. Ini keganasan kalau yang ini. Seorang wanita 50 tahun mengeluh sakit kepala dan pusing. Pasien memiliki riwayat infeksi saluran kemih berulang. Tekanan darahnya, hipertensi ya. Hasil laboratorium menunjukkan peningkatan BUN 38. BUN itu blood urea nitrogen kan, batasnya kan 24 ya. Dan kreatinin 2,8 mg per dl. Ini batasnya 1,4 ya. Ini naik 2 kali lipat ya. CT scan lower abdomen menunjukkan ginjal kecil, bentuk tidak teratur, dan bekas luka kasar dan dalam. Dilakukan biopsi perkutaneus, apa diagnosis yang paling tepat? Ini kita bisa lihat, eh, ini sisa ini ya jaringan ginjal ya. Ini kan apa namanya corpusculus renalis nih kan, sisa glomerulus sama kapsula bowmannya ya. Cuman ada banyak banget sel radang nih di sini ya. Hitam-hitam nih sel radang ya, limfositnya. Ada perdarahan juga, ada lebaran pembuluh darah ya. Mungkin ini yang inflamasi kronik ya. Ah, paling mungkin aku akan jawab ini, pielonefritis kronik ya. Kita bisa lihat ada tanda-tanda radangnya kan, infiltrasi sel radang kronik, limfosit ya. Terus masih ada pelebaran pembuluh darah kayak gini. Sebenarnya pelebaran pembuluh darah itu lebih khas fiturnya inflamasi akut kan. Cuman masih bisa juga kelihatan seperti ini. Terus yang ini kayaknya fibrosis ya, tapi nggak bisa lihat dengan detail ya, nggak begitu jelas. Itu antara fibrosis atau jaringan nekrosis ya. Mungkin sih fibrosis kalau lihat dari uraian soalnya ya. Ini nih. Nah ini ada bekas luka kasar yang dalam ya. Itu fibrosis kan.
Fibrosis itu adalah fiturnya inflamasi kronik. Nah, berarti paling mungkinnya adalah pielonefritis kronik. Kalau pielonefritis TB gimana? Pielonefritis TB harusnya dia ada gambaran granuloma ya. Ini bukan granuloma sih sepertinya ya. Apakah ada sel Dati Langhans-nya, multinucleated cell-nya ada nggak? Sel besar yang punya banyak nukleus nggak ada kan? Itu juga fiturnya TB ya. Tapi karena kita nggak temukan di sini, kayaknya bukan pielonefritis TB. Meskipun pielonefritis TB itu bisa jadi bikin pielonefritis yang kronik sebenarnya. Cuman aku akan jawab ini pielonefritis kronik. Setuju nggak? Hmm, oke. Nah, yang ini. Ini apa nih jaringannya? Seorang wanita 58 tahun menjalani lumpektomi pada kanker payudara. Lumpektomi itu berarti lamnya ya, benjolannya diambil ya. Lumpektomi untuk kanker payudara, 1 bulan setelah operasi, ia menemukan benjolan sebesar 0,3 cm di sepanjang salah satu tepi sayatan bedah. Oh, gambaran mikroskopik dari bahan biopsi nodul tersebut seperti terlihat pada gambar di sini. Sel multinuklear dalam nodul ini kemungkinan besar terbentuk sebagai respon terhadap rangsang patogen yang mana dari berikut ini. Ini. Nah, ini kalau kamu lihat ada sel yang besar kan dan nukleusnya banyak tuh ya. Itu sebenarnya kan gerombolan apa namanya makrofag ya. Nah, karena kasusnya ini adalah pasca operasi, paling mungkin adalah apa yang memicu radangnya? Ya, foreign material ya, benda asing. Kalau orang operasi kan dijahit pakai benang kan. Nah, benangnya itu yang kemungkinan bikin dia jadi apa namanya radang ini. Ini namanya sel datia benda asing. Kalau sel datia Langhans itu kan terhadap TB ya. Kalau ini sel datia benda asing. Nah, enak kalau ada ceritanya ya. Kita bisa pikirin susun ceritanya. Paling mungkin foreign material. Laki-laki 54 tahun dengan riwayat darah tinggi dan hiperkolesterolemia dilakukan penelitian histopatologi dari bahan core biopsi hepar setelah didapatkan incidental finding pada CT scan adanya area hipodens pada hepar. Diagnosis pada pasien tersebut adalah apa nih kira-kira? Nah, fatty change ya, betul ya. Jadi yang bulat-bulat ini kan bola-bola lemaknya ya. Harusnya hepar itu ya nggak ada sel adipositnya di dalamnya kan. Nah, ini degenerasi lemak. Ya. Kira-kira kenapa kok pasien ini degenerasi lemak? Apa yang bikin dia degenerasi lemak? Kalau lihat dari ceritanya. Nah, hiperkolesterolemianya ya. Jadi heparnya itu akan susah payah memproses kolesterol yang berlebihan di dalam darahnya itu. Jadi sekarang dia yang ketumpuan sama kolesterolnya sendiri gitu ya. Nah, ini degenerasi lemak. Oke, setuju. Biasanya ini ya, pasien diabetes kan bisa kayak gini. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, kita lanjutkan ke topik berikutnya ya, granulasi, infeksi, dan gangguan hemodinamik. Ya. Nomor 1. Seorang pria 60 tahun mengalami diare berdarah terus-menerus, nyeri abdomen, dan demam selama seminggu terakhir. Pemeriksaan fisik suhu tubuh 38,1, demam ya. Sampel tinja positif mengandung darah samar. Kolonoskopi menunjukkan eritema mukosa ditandai dengan ulcerasi vokal pada rektum dan kolon ascendens. Ada ulkusnya ya di rektum dan kolon ascendensnya. Ulkus tidak menembus muskularis propria. Biopsi dilakukan dan gambaran mikroskopik sesuai gambar di bawah ini. Manakah dari organisme menular berikut ini yang paling mungkin menghasilkan temuan ini? Masih ingat nggak? Ini dibahas di parasitologi juga sebenarnya. Iya, paling mungkin yang tamu bahistolitika ya. Mana yang bulat-bulatnya nih ya toh?
Nah, bulat-bulatnya itu kayaknya ini makan eritrosit ya. Di dalamnya ada sel darah merahnya. Cuman nggak begitu jelas ya. Itu trofozoitnya sih ya tamu. Khasnya apa ulkusnya? Yang flash shape ulcer tuh ya. Ulkus kayak botol. Flash shape ulcer di kolon. Nah, itu paling mungkin eh, ameba. Nah, gini. Jadi ulkusnya itu nggak dalam, nggak mencapai muskularis proprianya, tapi dia melebar tuh. Nah, kayak botol kan. Atasnya kecil, bawahnya yang lebar tuh. Nah, paling mungkin nih entamo. Oke, sip sip. Masih ingat ya? Makasih dulu ya. Seorang wanita 56 tahun datang ke klinik dengan keluhan adanya benjolan yang menonjol dari lubang anusnya. Benjolan tersebut awalnya dapat mengecil, tapi sekarang tidak dapat mengecil kembali. Serta rasa sakit dan gatal, dan terlihat darah pada tinjanya ketika dia buang air besar. Ia juga memiliki riwayat konstipasi kronik. Pemeriksaan area perianal menunjukkan adanya massa perianal yang lunak dan tertutup mukosa. Pemeriksaan mukosa anus tidak menunjukkan adanya fisura. Pemeriksaan histologis massa perianal menunjukkan gambar di bawah ini. Apa diagnosis paling mungkin? Nah, apa nih? Apa? Apa yang kamu notice dari gambarnya ini? Nih, apa itu merah-merah itu? Itu adalah pelebaran pembuluh darah ya. Nah, ini adalah vena yang melebar berlebihan tuh. Ini adalah hemoroid ya. Nah, hemoroid interna apa eksterna nih? Lihat aja epitelnya apa tuh yang ada di bagian atasnya. Ini kan epitelnya khusus ya, epitelnya rektum ya. Berarti masih di dalam kan itu ya. Tapi ini ada epitelnya anus sih. Ini yang epitel berlapis pipi ya, itu anusnya. Tapi kalau kayak gini, lihat dia nyeri nggak? Apakah dia mengeluarkan adanya nyeri? Awalnya dapat mengecil, tapi tidak muncul kembali setelah rasa sakit dan gatal. Hmm, kalau ada nyerinya itu harusnya menurut eksternal ya. Tapi kalau kita lihat di sini kan paling banyak dia di bagian dalamnya rektumnya ya. Kamu jawab yang mana nih? Aku akan jawab yang menurut internal sih kalau ini. Hmm, iya. Ini menurut internal ya. Dia di bawah mukosanya rektum. Belum menonjol ngelewatin mukosa kulitnya anus kan. Aku akan jawab yang menurut internal. Oke, berikutnya. Seorang wanita 73 tahun datang dengan nyeri perut yang parah dan riwayat buang air besar berdarah sejak 3 hari yang lalu dan lebih terkonsentrasi di sisi kiri perut. Misalnya fisik menunjukkan bising usus yang lemah hingga hilang, distensi abdomen dan nyeri tekan diffuse pada palpasi perut. Apa perubahan histologis yang paling mungkin terlihat pada biopsi usus besar pada pasien ini? Apa nih dia? Nyeri perut parah, buang air besar berdarah 3 hari di sisi kiri, berarti di kolon yang distal ya. Kolon distal. Hmm, distensi abdomen dan nyeri tekan diffuse. Apa ini gambarnya? Apa yang menarik dari gambar ini? Nggak ada yang menarik. Kalau di sini kita lihat ada pelebaran pembuluh darahnya ya. Ini pelebaran pembuluh darah nih. Coba kita lihat pilihan-pilihan jawabannya. Soft tubercle, jaringan granulasi, infark merah, amebiasis, hemoroid. Yang mana? Hemoroid nggak mungkin di kolon kan ya. Itu kan nggak punya plexus hemoroidalis ya. Hmm, menurut kalian yang mana nih?
Monobiasis juga nggak kelihatan ulkusnya. Berapa lama dia mengeluh nyerinya kayak gitu? Nyeri perut parah dan berdarah ya. Hmm, paling mungkin sih ini infark merah ya. Ini, jadi ada obstruksi di aliran darah yang ke ususnya kan ya. Jadi di sini kamu lihat ada daerah-daerah yang nggak ada nukleusnya kan. Tuh, itu bagian infarknya tuh, mati selnya ya. Tapi di sini disertai perdarahan nih. Tuh ada merah-merahnya kan. Ini paling mungkin adalah infark merah. Jaringan granulasi itu muncul kalau ada apa namanya? Ada sisa luka ya, penyembuhan luka ya, jaringan granulasi itu ya. Kalau soft tubercle itu pada TB ya. Hmm. Necrosis caseosa tuh. Nah, jadi gambarnya itu ada bagian pucatnya, tapi dikelilingi pakai sel radang kronik. Nah, itu namanya tubercle kayak gini. Ini nekrosis kan, tapi ada eh, apa namanya sel radangnya di sekitarnya itu. Nah, gambar yang tadi itu kan nggak gitu ya. Ini memang nekrosis, tapi sel radangnya itu nggak gerombol di pinggir-pinggirnya. Ini kayaknya bukan soft tubercle. Paling mungkin ini infark merah. Hmm, setuju? Setuju? Ada yang punya jawaban lain? Boleh ya. Kita bisa diskusiin. Hmm. Nah, kalau yang ini jelas banget nih. Seorang pria 30 tahun datang dengan keluhan batuk terus-menerus, keringat malam, demam ringan, malaise. Nggak enak badan ya. Ronsen dada menunjukkan temuan yang khas sesuai dengan kompleks GON. Kultur darah menunjukkan adanya bakteri tahan asam. Nah, ini kan konklusif ya. Pemeriksaan kelenjar getah bening pada pasien paling mungkin menunjukkan perubahan patologis yang mana? Yang mana? Jaringan granulasi. Loh, ini sama ya. Granuloma benda asing, bukan ya. Heart tubercle atau adenokarsinoma. Ini kasusnya kasus apa itu? Kalau lihat dari uraian kasusnya, penyebabnya apa tuh? Bakteri apa? Bakteri tahan asam. Genusnya apa kira-kira? Yang tahan asam itu adalah Mycobacterium. Mycobacterium yang bikin batuk-batuk apa? Ini TB ya, ini Mycobacterium TB ini. Nah, berarti ini paling mungkin adalah tubercle ya. Nah, itu tubercle. Jadi hard tubercle itu yang lebih padat ya. Jadi tengahnya itu nggak encer, tapi masih ada tumpukan selnya ya. Kalau yang soft tubercle tadi kan yang ini ya, yang apa namanya ada bagian encernya ini kan, yang hilang sel-selnya di tengahnya. Itu soft tubercle. Kalau yang hard tubercle itu masih ada sel tuh di tengahnya itu, masih ngerombol gitu. Hmm. Karena tubercle kita sebut dia tuberkulosis. Tuberkulosis. Khasnya apa nih? Ini kelihatan apa nih? Sel ya. Kalau TB, sel Langerhans. Ya, betul. Sel Langerhans. Gambarannya mirip kayak gini itu bisa jadi granuloma benda asing ya. Tapi kalau lihat dari ceritanya bukan lah. Oke, bisa. Nih. Seorang wanita 70 tahun dengan diabetes mengalami ulkus di kaki kanannya. Ulkus, dasar ulkus ditutupi jaringan granulasi. Manakah dari berikut ini yang merupakan komponen seluler utama yang ditemukan pada dasar luka ini?
Kenapa kok warnanya merah? Karena banyak eritrositnya kan dan fibroblastnya. Ya. Berarti lihat aja ada fibroblastnya mana. Fibroblast dan sel endotel itu pembentuk pembuluh darah kan? Ya ini mungkin aja. Granuloma dan histiosit itu bukan. Ini kan jadinya tuberkel kalau granuloma dan histiositnya. Histiosit itu lah makrofag toh, gerombolan makrofag ini kan yang jadi sel datia tadi itu. Nah, jadi ini bukan sel plasma dan makrofag. Sel plasma nanti bikin antibodi ya, bukan harusnya ya. Sel otot polos dan sel epitel, bukan. Neutrofil dan limfosit ini pada inflamasi ya. Ini kan sudah mulai menyembuh ya. Paling mungkin sih fibroblast dan sel endotel. Ini namanya jaringan granulasi, penyembuhan luka. Oke, bisa. Yeay, ada pertanyaan? Kita lanjut ke topik 4 ya. Oh, gue tahu-tahu nomor 2. Seorang pria berusia 45 tahun datang dengan lesi lunak subsentimeter pada mukosa palatum. Gambar dari biopsi eksisional ditunjukkan di atas. Jenis HPV apa yang terkait dengan kondisi ini? Ini apa nih? Ini apa guys yang kamu temukan di sini? Ini tumor kan? Nah, tumor yang berbentuk kayak jari-jari ini ini apa namanya? Nah, kayak gini. Tumor yang bentuknya kayak jari. Ada bentol-bentolnya itu papiloma kan. Nah, ini papiloma, ini tumor jinak ya, tumor jinak epitel ya. Nah, kalau papiloma berarti jinak kan. Jadi itu disebabkan HPV yang mana? 6 dan 11. Ya, ini yang low risk ya. HPV yang nggak berbahaya ya. Kalau HPV yang onkogenik itu yang ini 16 dan 18. Oke. Ya nanti sama juga kasusnya kalau ada di kutil kelamin apa itu kondiloma acuminata. Nah itu gara-gara gini juga. Nomor 3. Seorang wanita 50 tahun dengan keluhan benjolan di payudara kanan sejak 1 tahun yang lalu dengan cepat membesar ya. Secara klinis tampak retraksi puting dan kulit berulang. Kemudian dilakukan operasi MRM. MRM itu apa? Modified Radical Mastectomy ya. Jadi nggak dikasih kepanjangannya ya. Ini operasi pengangkatan payudara radikal ya. Jadi nggak cuma payudaranya doang yang diambil, tapi termasuk apa namanya kelenjar-kelenjar getah bening yang di ketiaknya itu sama jaringan ikatnya itu akan diambil juga. Nah, didapatkan gambaran makroskopiknya sebagai berikut. Berdasarkan keterangan klinis dan gambar makroskopik tersebut, apa diagnosis paling tepat untuk pasien ini kira-kira? Apa guys? Pasien benjol di payudara 1 tahun. Ya, paling mungkin ini karsinoma mama ya. Penanda yang dia itu khas ke arah ganas adalah ini. Ada retraksi putingnya. Berarti ini infiltratif kan ke jaringan sekitarnya. Sampai putingnya ketarik ke dalam. Ya. Dan kulitnya buldokan. Apa artinya buldokan? Ya, kulitnya kayak kulit jeruk. Ya. Nah, berarti itu ada penyumbatan di saluran limfanya kan. Jadi ini infiltratif ke limfatik tuh. Berarti ini paling mungkin karsinoma ya. Karena yang lain-lain itu jinak ya. FAM ini jinak, FCC ini mungkin bukan neoplasia ya, perubahan perubahan fibrokistik. Squamous papilloma ini jinak juga ya. Pet necrosis bukan lah ya. Tumornya yang ini kan putih ini, tapi nggak tahu nih batasnya sampai mana nih, nggak jelas. Tepinya nggak jelas. Oke, ini karsinoma mama paling mungkin nih.
Ya kan belum dapat histo PA-nya ya. Kita cuma bisa nebak aja. Lanjut, seorang pria 40 tahun mengeluh ada benjolan di leher depan sejak 3 tahun yang lalu. Membesar pelan dan tidak nyeri. Pada pemeriksaan fisik dapatkan nodul pada koli anterior, berbatas jelas, ikut bergerak saat menelan. Berarti ini struktur di yang nempel di laring kan? Itu berarti tiroid ya, karena terbungkus sama fasianya laring kan. Ini artinya ke tiroid nih. Kemudian dilakukan operasi pengangkatan nodul tersebut dan didapatkan nodul solid berbatas jelas berkapsul ya dengan gambaran mikroskopik seperti di atas, di bawah maksudnya. Apakah diagnosis yang paling tepat? Apa kira-kira? Setuju ya, ini adenoma tiroid ya. Kenapa kok nggak milih yang karsinoma? Batasnya jelas dan sempat bikin kapsul, itu biasanya tumornya jinak. Ya. Oke, ini adenoma. Squamous papilloma, ya bukan. Kalau squamous papilloma kan ada tonjolan-tonjolannya tadi ya. Bintil-bintil kayak jari ini kan. Itu papilloma. Ini kan bukan. Lagian tiroid itu bukan epitel pipih kan. Nggak mungkin jadi squamous papilloma. Nih. Oh, ini nomor satunya di sini ternyata. Wanita 50 tahun datang dengan keluhan pendarahan per vaginam sejak 1 minggu yang lalu, serta rasa nyeri. Pemeriksaan fisik tampak massa berdungkul pada serviks, kemudian dilakukan biopsi dan didapatkan gambaran mikroskopik sebagai berikut. Apa nih yang kamu temukan? Apa yang kamu lihat? Nih, ini ada gerombolan sel aneh-aneh kan ya, yang nggak seragam dan nggak jelas itu sumbernya dari mana kan ya. Tapi kalau kita lihat nukleusnya kan gepeng-gepengnya. Ini kemungkinan epitel pipih kan. Nah, tapi yang khas banget itu ini gambaran bulat-bulat ini nih, merah-merah itu. Nah, itu apa namanya? Itu namanya keratin pearl ya, keratin pearl, keratin pearl. Nah, keratin pearl ini adalah tanda khasnya untuk SCC, ya, squamous cell carcinoma. Nah, aku akan pilih yang makanya dia berdarah di vaginanya ya, kan kanker itu gampang robek kan jaringannya. Nah, makanya dia berdarah. Kalau adenoCA, gambarnya gimana? Adenokarsinoma itu harusnya berupa asini kelenjar ya. Harusnya kalau dia mau jadi kanker tetap bikin bulat-bulat kayak gini nih. Nah, itu berarti adenokarsinoma. Beda kan? Ini bulat-bulat, ini bulat-bulat tapi pink ya, kayak kayak daun, kayak bawang merah, kayak mutiara ya. Kalau diiris tuh dia berlapis-lapis tuh ya. Oke, yang ini udah bisa. Nah, kita lanjut ke topik 5, Neoplasma Simple Mesenchyme. Enak ada judulnya. Seorang bayi baru lahir mempunyai lesi berbatas tegas di kelopak mata atas dan dahi menyerupai tumor. Ditunjukkan pada gambar. Biopsi menunjukkan proliferasi pembuluh darah besar diselingi dengan pembuluh darah kecil-kecil tipe kapiler. Apa jenis yang paling tepat? Gampang nih. Apa nih? Hemangioma. Khas banget ya. Sejak lahir ya. Pada anak dan ini berupa tumor kemerahan gini ya. Tapi nggak menonjol besar ya. Kalau kamu lihat gambaran mikroskopiknya juga itu penuh eritrositnya, itu emang ngioma. Hmm, yang ini, seorang wanita 35 tahun datang dengan keluhan perdarahan abnormal uterus. Pada mesin radiologi tampak massa pada uterus dan dokter memutuskan untuk operasi pengangkatan massa tersebut. Secara mikroskopik, massa tersebut terdiri dari sel spindle eosinofilik yang saling berpotongan dengan ini yang memanjang dan ujung tunggul membentuk pusaran air. Ini khas nih, dia membentuk pusaran air. Apa itu warnanya? Paling mungkin leomioma ya.
Sel-sel tersebut tidak menampakkan tanda atipik. Nah, ini dikasih tahu tidak atipik, berarti bukan kanker, ya kan? Kalaupun tumor, ini tumor jinak ya. Sulit ditemukan mitosisnya. Apakah diagnosis dari pasien tersebut? Ya udah, paling mungkin adalah leiomioma gini ya. Hmm. Oke, nanti gambarannya yang mirip kayak gini itu bisa jadi fibrosarkoma ya. Cuman kalau kita lihat dari uterusnya, ya itu paling mungkin adalah leiomioma. Fibrosarkoma itu di kulit biasanya ya, atau di ekstremitas. Oke, laki-laki 35 tahun terdapat benjolan pada area humerus. Keluarga pasien ada yang mengalami NF tipe 2 ya, neurofibromatosis tipe 2. Tumor perlahan-lahan membesar sehingga pasien mengalami rasa nyeri dan gangguan neurologis. Kemudian pasien dirujuk untuk dilakukan pemeriksaan radiologi dapatkan massa berbelas tegas yang mendesak struktur di dekatnya tanpa adanya invasi secara langsung. Kayaknya tumor jinak ya. Selanjutnya, pasien dilakukan operasi untuk mengangkat benjolannya dan dilakukan histopatologi. Hasilnya kayak gini. Diagnosis apa yang sesuai? Apa ini? Paling mungkin neurofibroma ya. Ada daerah ini ya. Ada daerah yang gerombol-gerombol selnya. Ada daerah yang jarang selnya. Itu apa tuh? Anthony B. Anthony. Anthony B itu yang schwannoma ya. Coba gambarnya sama nggak? Oh, beda ya. Kalau Anthony B itu dia nggak berderet gitu selnya ya. Coba kita lihat neurofibroma histopathologis. Neurofibroma, schwannoma, fibrosarkoma. Kalau fibrosarkoma harusnya herringbone ya. Ini kan nggak herringbone ya. Schwannoma, schwannoma mungkin kalau neurofibroma kayak gini. Schwannoma. Nah ini, oh bukan Anthony, namanya Feroke Badis ya. Nah, gambarnya kayak gini kan? Iya tuh. Ada yang jejer-jejer, ada yang pucat-pucatnya. Ini schwannoma sih harus. Oh ini loh, pelisiding Feroke body. Hmm, salah nyebut tadi, Anthony. Oke, bisa bedain. Hmm, kayak gini. Nah, itu neurofibroma. Meskipun ini di ekstremitas ya, ini juga bisa sih. Neurofibroma bisa, schwannoma juga bisa. Fibrosarkoma juga bisa. Hmm, lanjut. Seorang perempuan 48 tahun datang dengan keluhan nyeri kiri abdomen pada pemeriksaan radiologi dapatkan massa pada teksa kiri. Untuk patologi anatomi, dapatkan massa pada ovarium dengan ukuran 6 cm, lobulated, berbatas tegas, permukaan halus. Pada irisan dapatkan tumor berwarna chalky white. Diagnosis yang paling sesuai apa kira-kira? Leiomyoma ovarii, fibroma ovarii,
Hemangioma, lipoma, schwannoma. Yang mana tuh? Ini di ovarium, terus warnanya putih ini. Menurut kalian yang mana? Paling mungkin fibroma ya. Ovarian fibroma. Chalky white. Betul kan? Oh, sama lagi gambarnya. Ini kan gambar yang di soal tadi. Nah, itu fibroma ovarii. Oke. Nah, kalau ini laki-laki 60 tahun keluhan benjolan pada cepat membesar pada punggung sejak 6 bulan, warna sewarna dengan kulit, padat kenyal 15 cm. Lesi tersebut fix terhadap dasar. Berarti ini info ini menandakan kalau tumornya itu ganas ya. Ini infiltratif ya, terfiksasi dia ya. Pasien dilakukan pemeriksaan histopatologi dengan gambaran berikut. Apa diagnosis yang paling mungkin? Nih, lihat gambarannya. Ada bagian tengahnya, terus ada cabang-cabangnya gini kan. Kayak daging ikan, kayak duri ikan ya. Ini adalah fibrosarcoma ya, herringbone appearance. Oke, ini fibrosarcoma. Habis lagi. Nah, topik 6, neoplasma mixed and compound. Ya, coba kita lihat. Seorang wanita 60 tahun merasakan benjolan di sisi kanan wajahnya yang membesar selama setahun terakhir. Pada pemeriksaan fisik teraba massa 3 sampai 4 cm, padat, mobile, tidak nyeri di daerah kelenjar parotis kanan. Parotis ya. Massa tersebut dapat dieksisi seluruhnya dan tampilan gross berupa massa yang bulat, berbatas tegas, mengkilap, dan diliputi kapsul. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat mengenai jenis histopatologi tersering dari tumor tersebut? Ini kelenjar tumor dengan di apa namanya kelenjar liur ya. Nah, makanya kemana nih? Ini paling mungkin benign mixed tumor ya pada saliva apa, glandular parotis ya. Tidak memiliki resiko untuk gangguan atau transformasi menjadi ganas. Ditandai dengan arsitektur yang beragam terdiri dari satu jenis tipe sel, kan mix ya, berarti nggak cuma satu jenis selnya ya. Merupakan neoplasma kelenjar liur yang paling sering. Ya betul ya, benign mixed tumor. Biasanya diobati dengan eksisi tumor, jenis histo PA. Biasanya diobati dengan eksisi tumor. Gambaran klinisnya tumbuh dengan cepat dan terasa nyeri. Enggak ya, karena tumor jinak kan ya. Tumor jinak itu lambat tumbuhnya ya. Paling mungkin yang mana nih? Paling mungkin yang C. Coba kita cek ya. Kalau kita lihat dari PPT sih paling mungkin ini ya, pleomorphic adenoma. Nah, ini yang paling sering ya. Kita akan jawab yang C. Oh, bisa. Nah, betul. Lanjut. Seorang wanita 22 tahun datang dengan benjolan tidak nyeri di kuadran luar bagian bawah payudara kanan. Telah dirasakannya selama 2 bulan. Nodul tersebut dapat digerakkan dengan bebas, berbatas tegas, padat kenyal. Biopsi payudara ditunjukkan pada gambar. Hmm, itu FAM ya. Manakah di bawah ini merupakan efek kehamilan yang paling mungkin terjadi pada lesi payudara ini? Ini fibroadenoma mama kan ya. Kalau fibroadenoma mama itu ada hubungannya nggak sama kehamilan? Harusnya sih dia tambah cepet ya, karena orang hamil kan estrogennya meningkat ya. Coba kita cek ya.
Nah, ini tentang FAM ya. FAM itu nih dia dipengaruhi sama aktivitas estrogen kan. Kalau pada ibu hamil ya dia akan meningkat. Jadi mungkin akan tambah besar ya. Nah, yang dia bilang jadi kanker itu ini ya, almost never become malignant. Jadi hampir gak pernah dia jadi ganas. Dia akan tetap jinak aja. Jadi yang A itu ya salah ya. Paling mungkin akan ini pertumbuhannya menjadi cepat. Dan karena itu tumor jinak, gak mungkin dia metastasis, ya kan? Metastasis itu kan khasnya. Hmm. Lanjut. Ibu dari anak laki-laki berusia 12 bulan meraba masa di sisi kanan perut bayi. Dilakukan pembedahan pada tumor. Gambaran mikroskopis masa ditunjukkan pada gambar berikut. Manakah dari berikut ini diagnosis yang paling mungkin? Ini ada tumornya, tapi ada belas temanya ya. Itu adalah film tumor. Hmm. Dari metanefrik belas tema. Khasnya apa? Tumor ini pada anak-anak. Ini umurnya 12 bulan ya. Kalau yang RCC, renal cell carcinoma, itu pada orang tua. Tumornya orang tua. Wih, ini ramai banget jaringannya. Apa ini? Seorang wanita 20 tahun menjalani pengangkatan tumor ovarium. Ukuran tumor berdiameter 10 cm dan berbentuk kistik. Rongga kistik mengandung rambut warna hitam dan bahan sebum. Gambaran mikroskopik tumor seperti ditunjukkan pada gambar. Apa diagnosisnya? Kayaknya cukup mudah yang ini. Apa nih? Ya, betul ini teratoma matur ya. Jaringan apa aja tuh yang kamu lihat di situ tuh? Follicle rambut, mana follicle rambutnya? Ini ya, di bagian sini ya. Ini follicle rambutnya. Terus kelihatan apa lagi? Ya, muncul sebum soalnya di sini banyak lemaknya kan. Nah, itu kelenjar lemaknya ya. Terus di sini ada kelihatan apa nih? Ini ada tulang rawan di situ. Masa ovarium punya tulang rawan? Nggak kan? Ya, wis berarti ini paling mungkin ya teratoma matur. Ini apa nih? Ini epitel berlapis, berderet silindris ya. Mau bikin epitel pernafasan kan ya? Aneh banget. Rame banget tumornya. Oke, ada pertanyaan? Ada soal lagi, post-test praktikum PA. Ingat praktikum sudah dekat. Praktikumnya sudah lewat ya. Malah ujiannya yang udah dekat. Yuk semangat. Seorang pria 60 tahun pada mesin radiologis dapatkan efusi pleura bilateral dan curiga masa paru kanan. Pada pasien ini kemungkinan dapatkan fungsi cairan pleura, dapatkan cairan kemerahan 150 cm. Jenis pemeriksaan patologi anatomi untuk mendeteksi ada tidaknya sel ganas dalam cairan bahan efusi pleura tersebut adalah apa? Sampelnya apa? Sampelnya adalah cairan pleura. Berarti yang bisa kamu lihat apa kira-kira? Ya, ini adalah eh, sitologi cairan ya. Jadi nanti kamu cari ada nggak sel ganasnya yang ketemu di cairan pleuranya itu. Ya. Oke, lanjut. Seorang pria 54 tahun timbul benjolan di leher kiri 1 kali 1 cm sejak 2 minggu yang lalu. Masih baru ya. Pada analisis dapatkan keluhan demam ataupun nyeri. Pemeriksaan patologi anatomi untuk menentukan diagnosis selain pasien tersebut menggunakan jarum tuh ya. Jarum halus adalah jarum halus bahasa Inggrisnya apa? Fine needle kan. Berarti ya FNAB, fine needle aspiration biopsy ya. Jadi biopsi nggak perlu dipotong tapi dicolok pakai jarum ya.
Syaratnya apa FNAB ini? FNAB itu lebih enak kalau di lokasinya itu dekat dengan permukaan tubuh ya. Jadi kita bisa tusuk aja dari luar. Seorang wanita 34 tahun mengeluhkan keputihan disertai bercak darah dan nyeri saat berhubungan seksual. Pemeriksaan patologi anatomi yang tepat bagi pasien tersebut adalah pap smear. Curiga apa nih pada pasien? Bercak darah saat berhubungan seksual. Ini adalah postcoital bleeding ya. Perdarahan pasca senggama itu mungkin kanker serviks kan. Kalau kanker serviks paling mungkin ya kita pap smear ya. Bentar. Yang paling tepat ya. Paling tepat itu seringkali bukan yang paling mudah ya. Kalau paling mudah sih pap smear ya. Kalau mau kelihatan lebih jelas ya kita histo PA ya. Histopatologi yang tepat. Aku akan pilih histopatologi. Kenapa? Apa bedanya pap smear sama histopatologi yuk? Kalau pap smear itu kan kita ambil hapusan selnya ya. Terus nanti kita lihat apa yang kita lihat itu adalah berarti sel-selnya kayak gini kan hasilnya. Apakah kita temukan sel yang nukleusnya besar kayak gini? Nah, itu kemungkinan ganas gitu kan. Jadi kita memperkirakannya dia dari apa namanya ukuran nukleusnya terutama ya. Tapi bisa nggak kamu memastikan ini selnya jinak atau ganas? Apa kelihatan nggak jaringannya? Nah, kelihatan kan? Nah, makanya lebih bagus kita pakai ini histopatologi cervical cancer eh histopatologi. Nah, kita bisa lihat banyak hal di sini. Selnya jinak atau ganas tuh pasti kelihatan lah di sini ya. Tapi kita bisa lihat ada nggak dia bikin keratin pearl tadi. Tuh, apakah dia sejauh mana infiltrasinya ke lamina basalis? Itu nggak bisa kita lihat pakai pap smear. Tapi kalau pakai histo PA bisa. Nah, tuh. CA cervix, SCC cervix biasa. Nah, kayak gini. Oh, ini yang adenokarsinoma ya. Ini adenokarsinoma. Nah, bisa kelihatan dengan lebih jelas ya kalau pakai histo PA. Cuman kekurangannya histo PA itu apa? Kita harus motong jaringan kan. Jadi lebih susah dapat sampel. Kalau pap smear aja dokter umum bisa kan. Tapi yang lebih tepat menurutku adalah histo PA ya. Karena yang lebih bagus histo PA. Seorang wanita 55 tahun setelah dibiopsi didiagnosis mengalami kanker pada payudara. Oleh dokter bedahnya, ia diminta melakukan pemeriksaan patologi anatomi menggunakan antibodi untuk mendeteksi protein reseptor hormonal. Pemeriksaan yang dimaksud apa? Kalau pakai antibodi, itu adalah antibodi itu terlibat dalam sistem apa? Sistem imun, ya kan? Berarti jawabannya adalah imunohistokimia. Jadi bedanya apa sama histopatologi? Kalau imunohistokimia itu tujuannya adalah untuk mengenali proteinnya. Dia mengandung protein tertentu enggak, mengekspresikan protein tertentu enggak, ada ya. Nah, kayak gini nih. Jadi kelihatannya coklat-coklat gini. Yang kita lihat itu bukan struktur selnya ya, tapi yang kita lihat itu apakah dia mengekspresikan protein yang kita curigain. Nah, karena ini kasusnya adalah kanker payudara kan, kita akan ngecek reseptor estrogennya, ya. Apakah dia mengekspresikan reseptor estrogen. Nah, tuh. Jadi kalau warnanya coklat-coklat gini berarti positif. Ya. Kalau negatif kayak gini nih, nggak kelihatan apa-apa. Itu kelihatan nukleus kan samar-samar ya, tapi nggak coklat. Ya. Nah, jadi yang coklatnya yang positif kalau pada IHC. Oke, Cak. Seorang pria muda didiagnosa mengalami apendisis perforasi. Dokter bedah yang merawatnya kemudian melakukan operasi appendektomi. Pada saat operasi ditemukan area perlekatan dan massa di iliocecal junction.
Dokter bedanya kemudian mengirim appendix, area perlekatan, dan massa iliosekal tersebut untuk dilakukan pemeriksaan patologi anatomi. Pemeriksaan patologi anatomi yang tepat pada pasien apa? FNAP. Enggak ya, karena ini kan luas ya yang diambil ya. Appendixnya, perlekatannya, sama iliosekalnya ya. Berarti itu paling mungkin adalah periksa histopea. Ya. Jadi yang bisa menggambarkan secara luas itu histopatologi. Nomor dua, kuis dua, adaptasi tiga. So, ini topiknya ya. Adaptasi sel pada endometrium yang mengalami hiperplasia seperti gambar di bawah ini disebabkan oleh peningkatan hormon apa? Estrogen. Nggak usah pilihannya juga tahu. Pokoknya ingat yang bikin tebel di perempuan itu estrogen ya. Yang bikin peningkatan sel di perempuan estrogen juga. Terserah lah mau peningkatan sel uterus, mau peningkatan sel di payudara, mau di mana-mana itu adalah estrogen. Nomor berikutnya. Seorang wanita 28 tahun datang ke klinik kandungan mengeluh nyeri di area panggul. Nyeri dirasakan semakin berat setelah dilakukan pemeriksaan klinis dan radiologis dinyatakan mengalami gangguan di tuba falopinya. Wih, gede banget. Dokter memutuskan untuk dilakukan laparoskopi. Secara gross, tuba falopi lebih besar daripada normal, dinding menipis dan berisi cairan serus. Ya, apa ini? Ini adalah bentuk adaptasi seluler apakah di mana ukuran sel mengecil akibat kompresi jaringan pada kasus ini. Pengecilan jaringan itu adalah atrofi. Ya, udah ini ukuran sel mengecil itu atrofi. Atrofi dinding tuba. Oke. Laki-laki 16 tahun datang dengan keluhan nyeri perut kanan bawah. Nyeri semakin lama semakin memberat dan mengganggu aktivitasnya. Suhunya agak demam ya. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan radiologis, diagnosis appendicitis. Pada pemeriksaan histopatologi di bawah ini merupakan salah satu gambaran mikroskopik appendicitis akut kecuali dari mana yang bukan gambarannya appendicitis akut. Ya. Jaringan edema termasuk ya vasodilatasi ya, ya karena dia radang akut kan. Nekrosis likuefaktif. Iya, ini kan, ini hasil kerusakan jaringannya kan, mencair, meleleh, jadi nanah toh. Nah, infiltrasi neutrofil, iya, karena ini radang akut kan. Nekrosis kaseosa, bukan, karena nekrosis kaseosa itu pada infeksi apa? TB, iya. Nah, berarti ini pada infeksi TB. Ini bagus nih appendixnya nih. Ini nanahnya ya. Ini neutrofil toh, yang itu. Oke. Pada pielonefritis kronis, sel dan jaringan ginjal mengalami perubahan seperti pada gambar di bawah ini. Secara mikroskopik, kelainan apa yang ditunjuk tanda panah hitam? Oh, itu. Apa itu? Tiroidisasi periglomerulo periglomerular fibrosis ya. Tubular atrofi, interstitial fibrosis, interstitial inflamasi. Apa ini? Periglomerular fibrosis. Glomerulusnya kan ini. Nah, ini glomerulus kan. Harusnya fibrosnya di sekitar sini. Nah, ini bukan. Ini kan mirip mirip apa nih? Mirip histonya jaringan apa nih? Tiroid kan ya. Nah, itu tiroidisasi. Jadi kerusakan tubulus dengan penumpukan apa namanya bahan protein situ ya. Itu namanya tiroidisasi.
Epitel endocervix mengalami perubahan dari epitel kolumner menjadi sel epitel squamous. Disebut apakah perubahan epitelnya? Apa namanya? Perubahan sel dewasa itu namanya meta metaplasia. Ya. Hipertrofi kan peningkatan jumlah ya. Atrofi pengecilan kan atau penurunan jumlah. Anaplasi itu tanda keganasan. Hiperplasi itu adalah peningkatan jumlah. Kalau berubah bentuknya itu namanya metaplasia. Hmm. Hmm. Udah, Zah, ada yang ketinggalan? Apa nih? Peningkatan jumlahnya. Kalau hipertrofi kan pembesaran ukurannya. Hmm. Nomor 6. Seorang wanita 62 tahun mengalami demam tinggi disertai batuk berdahak kuning sejak 2 hari yang lalu. Pemeriksaan tanda vital menunjukkan suhu 38,7, frekuensi nadi 103 kali per menit, frekuensi napas 25, sesek ya, dan tekanan darahnya 100 per 60. Pada auskultasi dada dapatkan rongki kering pada area basal paru. Foto polos dada menunjukkan infiltrat paru bilateral tersebar merata. Gambaran mikroskopik jaringan paru pasien ditunjukkan pada gambar berikut. Apakah diagnosis paling tepat berdasarkan gambaran klinis dan mikroskopik tersebut? Apa nih? Apa yang kamu lihat dari gambar ini? Ini paru loh ya. Apa yang unik dari parunya nih? Apa nih? Ini apa nih merah-merah nih? Itu adalah vasodilatasi. Ya, itu pelebaran pembuluh darah ya. Ingat histonya paru nggak? Lung histology. Paru itu kan punya alveolus, dibatasin pakai septum interalveolaris ya. Cuman septumnya tuh kayak gini loh bentuknya. Pembuluh darahnya tuh hampir gak kelihatan ya karena kapilernya kecil-kecil ya toh. Nah kayak gini nih yang normalnya. Tapi pada pasien kita ini tadi dia melebar banget tuh pembuluh darahnya. Berarti ini adalah fiturnya inflamasi akut, vasodilatasi kan. Apalagi dia ada demamnya. Nah, dan ada dahak kuningnya. Ini berarti adalah penanda dia infeksi bakteri. Ini bakterial pneumonia. Loh, kalau dahak kuning kenapa kok nggak abses? Karena kalau abses itu jaringannya udah rusak, hancur kan? Ini aja kamu masih samar-samar kelihatan kan? Ini septum alveolarisnya berarti kan? Ini alveolus sebelahnya ya kan? Ini alveolus sebelahnya. Jadi masih belum hancur jaringannya. Cuman radang aja. Itu neutrofil tuh sama makrofag ya. Yang gede-gede itu kan makrofag yang ngumpul di situ. Hmm. Diagnosis paling mungkin. Dah, ada judul ya di situ. Lagi-lagi 14 tahun, nyeri perut kanan bawah sejak semalam, akut ya, bertambah berat sampai tidak bisa melakukan aktivitas. Suhu tubuhnya meningkat sedikit ya. Dengan hasil lab darah terdapat leukositosis. Oke, ini inflamasi akut kayaknya. Gambaran di atas merupakan secara makroskopik pasien tersebut setelah dilakukan tindakan operasi. Diagnosis paling mungkin apa? Ya, apendisitis akut ya. Nah, khasnya apa? Dia nyeri di perut kanan bawah ya. Itu kan tempatnya appendix. Kalau appendicitis tuberkulosa itu nggak akan dalam semalam ya.
Nah, ini lama biasanya berbulan-bulan Pernicious tuberculosis. Adenokarsinoma, adenokarsinoma biasanya di kolon sebelah kiri terutama ya, jarang di appendix. Infark, ini kayaknya infark juga betul ya. Infarktnya juga betul. Tapi kalau gambarnya tuh bengkak gini appendixnya, yaitu paling mungkin appendicitis akut. Amebiasis di kolon ya, kolon kiri juga. Nah ini appendicitis akut purulenta. Ini purulent tuh ada nanahnya nih. Yang kuning-kuning kayak krimnya itu. Itu pus nanah. Dari pertanyaan nomor 7 di atas, di bawah ini merupakan gambaran mikroskopik dari pasiennya. Dari gambaran mikroskopik ini infiltrasi sel radang apa yang lebih dominan? Ya, neutrofilnya. Banyak banget tuh neutrofilnya. Ini kan, ini neutrofil, ini neutrofil, itu neutrofil, di mana-mana neutrofil ya. Ya ini sel emas ada di situ. Ini sel emas. Ini kebanyakan neutrofil. Oke. Seorang perempuan 23 tahun datang dengan keluhan adanya benjol pada at- eh, kulit di atas bibir sebelah kiri. Sini kali ya. Dilakukan tindakan eksisi biopsi dengan hasil gambaran mikroskopik seperti di bawah ini. Nah, dari gambaran mikroskopiknya diagnosisnya apa nih? Apa tuh? Apa yang kamu lihat Rek, di situ? Ini banyak sel radangnya ya. Yang hitam-hitam ini sel radang. Yang besar-besar ini adalah giant cell ya. Tapi nggak ada sentral nekrosisnya ya. Ini radang radang kronik ya. Radang granulomatous tuberculosis. Hmm, benjolan pada kulit di atas bibir. Kalau ada giant cell-nya gini paling mungkin ya radang tuberkulosa ya, granulomatous tuberculosis. Harusnya yang C. Kalau nggak ada giant cell-nya gini, aku kan jawab yang B ya. Karena ini kan sel radang kronik, ini kan limfosit-limfosit. Ini limfosit-limfosit kan. Hmm. Hmm. Duh, ini tadi sudah nih. Sama kayak soal tadi. Apa nih? Gambarnya khas banget. Keluhan benjolan multiple sel melekat di leher kanan dan kiri. Suhu tubuh sumber-sumber, berat badan menurun. Gambarnya kayak gini. Nih, salah apa nih? Salah apa tuh? Yang gede banget. Sel berarti ya. Langhans. Ya. Nah, ini paling mungkin adalah lagi-lagi radang granulomatous tuberculosis. Ya. Hmm, iya. Hmm. Ya, tapi tuberkulnya nggak kelihatan ya yang di nomor 9 ini. Harusnya bukan granulomatous berarti ya. Yang B harusnya ya. Ini kasusnya nanti namanya itu loh. Apa sih? TB kelenjar itu apa namanya? TB yang kena di kelenjar itu scrofuloderma. Scrofuloderma. Scrofuloderma itu ini itu TB di kelenjar getah bening, tapi dia gerombol biasanya di leher itu atau di aksila ya. Nah, jadi pasien tuh kayak gini tadi gambarnya. Nah, dia bilang berderet kan. Nah, itu khasnya scrofuloderma tuh.
Nih, benjolan multiple saling melekat. Ya. Nah, tuh. Nih kalau sembuh jadi fibrosis gitu. Sebenarnya TB kelenjar ya. Cuman kalau sampai ke kulit jadi scleroderma. Tadinya limfadenitis TB aja itu. Bisa, bisa. Lanjut, infeksi. Oke, laki-laki 45 tahun datang ke Poliparu dengan keluhan utama batuk bercampur darah sejak 6 bulan. Pasien mengeluhkan sesak dan nyeri dada sebelah kanan, punya riwayat merokok, CT scan toraks, nodul homogen 4 kali 3 cm di segmen superior, lobus bawah, paru kanan. Dilakukan partial lobectomy dan jaringan operasi dikirim ke lab PA. Dari hasil pemeriksaan histopatologi menunjukkan gambaran mikroskopik seperti di bawah. Apa salah satu gambaran mikroskopik yang khas pada pasien ini diagnosis dengan TB paru? Nah, apa tuh? Ya, itu tuberkelnya ya. Nama lainnya apa? Itu adalah granuloma. Ya. Nama lain yang tuberkel itu granuloma. Kalau selnya itu sel dia, tapi kalau seluruh bagiannya ini adalah granuloma. Tengahnya itu adalah nekrosis caseosa. Ya. Kalau cuma tengahnya toh ya, ya granuloma. Tuh, jadi segerombolan sel imun ya. Nah, biasanya gara-gara radang kronik, termasuk TB. Nah, kayak gini kan. Laki-laki 30 tahun ke Poliparu dengan keluhan utama batuk berdahak 5 bulan. Udah kronik nih ya. Sertai sesak dan demam. Keluhan bertambah berat sejak 2 bulan terakhir. Pada pemeriksaan foto toraks, tampak konsolidasi mungkin pada lobus inferior paru kiri. Ini dia bilang konsolidasi. Ini keyword juga nih. Kemudian dilakukan operasi lobectomy, jaringan dikirim ke lab PA. Pada mesin histo PA dapatkan gambaran mikroskopik seperti di bawah. Apa diagnosisnya? Mana yang bikin konsolidasi? Itu adalah konsolidasi itu apa bahasa Indonesianya? Pemadatan kan? Jadi ini pemadatan paru, kayak hepar. Jadi jaringan parunya berubah kayak hepar. Itu adalah tandanya lobar pneumonia. Ya. Apalagi itu banyak sel darah merah kan di situ ya. Ini tanda inflamasi akutnya kuat banget. Ini adalah hepatisasi merah stage-nya. Oke, pada soal nomor 2, apa gambaran mikroskopik yang ditunjuk oleh panah? Tunjuk oleh panah. Nunjuk apa tuh? Hmm, itu ada bagian yang pink-pink ya, tapi nggak ada selnya ya. Apa itu? Kognisi pembuluh darah? Bukan. Neutrofil mengisi rongga alveoli? Bukan. Exudat fibrinous suppuratif yang mengalami organisasi. Nah, ini betul. Jadi itu cairan ya, cairan kental yang mengalami pemadatan tuh. Makanya dia disebut konsolidasi kan. Nah, jadi kalau diketok parunya kira-kira kedengeran apa nanti? Paru itu kan bunyinya tung 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 gara-gara ada udaranya kan. Kalau dia padat ya tuh jadi redup suaranya. Udah skillsnya belum? Oh belum ya, oke. Nah itu redup nanti paru. Nyonya K, 40 tahun, mengeluh nyeri perut sejak 1 bulan lalu, serta diare berdarah sejak 1 minggu. Dilakukan operasi hemikolektomi kanan. Di jaringan operasi dikirim ke lab PA. Gambaran mikroskopik, pemeriksaan histopatologi kayak gini. Infeksi apa penyebabnya? Ini ya, entamoeba ya. Entamoeba histolytica. Ini ya, nitrokozoidnya pada makan eritrosit ya toh.
Khasnya di kolon ya. Biasanya di kolon. Nyonya H, 30 tahun, datang ke polikandungan untuk melakukan pap smear rutin. Pasien tidak memiliki keluhan, hasil pap smear menunjukkan adanya abnormalitas. Namun kemudian disarankan oleh dokter kandungan untuk dilakukan biopsi. Hasil biopsi dikirim ke lab PA. Gambaran mikroskopik dari mesin histopatologinya. Diagnosisnya apa ini? Hmm? Pap smear rutin, nggak ada keluhan, disuruh biopsi ya. Oh ini apa nih? Squamous metaplasia, immature metaplasia, squamous cell carcinoma, diffuse carcinoma. Ini sebenarnya dia ya, ada displasianya ya di bagian bawah sini. Ini kan lihat selnya yang bulat-bulat itu jadi menebal sampai separuh epitelnya kan. Harusnya sel ini kan cuma di bagian basal gini kan. Nah, tapi dia menebal sampai ke separuh epitelnya. Ini adalah displasia sebenarnya ya. Nah, paling mungkin penyebabnya adalah HPV infection ya, HPV ya. Ini infeksi HPV menyebabkan displasia serviks. Tapi bagian atasnya masih normal kan ya, sel yang di perempuan masih normal. Alhamdulillah masih bagus. Masih ada bagusnya actually. Nah itu apa namanya? Bekas luka terus jadi kayak gini nih. Namanya jaringan apa? Iya, jaringan granulasi, yaitu penutup luka ya, jaringan granulasi. Kalau nekrosis, warnanya apa? Sel mati itu warnanya hitam ya. Jadi nekrosis tuh jadinya hitam, nggak merah gini. Ini berarti bagus, masih hidup jaringannya. Ya paling nanti bekas luka dikit gak masalah. Yang penting nutup lukanya. Berdasarkan soal nomor 6, di bawah ini merupakan gambaran mikroskopik dari sediaan jaringan pasien tersebut. Nah, dari gambaran di bawah yang tidak ditemukan pada gambaran mikroskopiknya apa? Infiltrasi sel radang mononuklear, mononuklear, ada ini ungu-ungu ini kan makrofag kan, bareng limfosit ya. Makrofag itu yang merangsang pertumbuhan jaringannya itu. Jadi makrofag itu nggak cuman memicu radang ya, tapi dia juga memicu penyembuhan jaringan. Didapatkan granuloma, nggak ada ya, granulomanya nggak ada. Ini kan udah penyembuhan jaringannya. Proliferasi pembuluh darah ada, ini, ini, itu, banyak banget tuh bikin pembuluh darah tuh merah-merah tuh. Nah itu proliferasi pembuluh darah. Bahasa Latinnya angiogenesis. Proliferasi sel fibroblast ada? Ya ada, lihat aja sel yang gepeng-gepeng nukleusnya itu fibroblast ya. Emang kerjanya bikin jaringannya tuh yang nggak protol ya. Oke, seorang wanita berusia 50 tahun datang ke IGD dengan keluhan sesak sejak 1 minggu yang lalu, dirasakan memberat saat posisi berbaring. Pasien juga mengeluhkan batuk disertai sputum yang berbusa dan darah, pink frothy sputum. Pasien memiliki riwayat diabetes mellitus dan penyakit jantung kiri. Pada pemeriksaan fisik regio dada didapatkan redup pada perkusi, wheezing, serta rongki basal paru pada auskultasi. Di bawah ini gambaran makroskopik jaringan paru pasien. Diagnosisnya apa? Ya, betul, edema paru. Ya. Tandanya apa edema paru? Ya, betul. Ini cairannya ya. Terus yang merah kecoklatan ini, ya itu. Ada sel yang makan eritrosit. Heart failure cell. Ya. Apalagi kelainan yang bisa ada cairannya di sini. Kalau nggak edema paru, ya mungkin tadi itu sih pneumonia.
kayak gini, cuman lebih kental dia ya, lebih merah ya. Pneumonia bisa atau ARDS ya, acute respiratory distress syndrome itu bisa juga kayak gitu. Hmm, nomor 9. Bagaimana deskripsi gambaran mikroskopik kasus tersebut? Laki-laki 32 tahun, poli bedah, keluhannya benjolan pada anus terutama saat BAB. Loh ini sama kayak yang tadi ya. Ini adalah hemoroid ya. Yuk lihat, gambarannya ada varises mukosa dan submukosa yang melebar. Apa namanya? Pelebaran pembuluh darah ya, menonjol di bawah kanal anal. Kalau ini sih hemoroid eksterna ya. Lihat ini, epitel yang atas itu kan epitelnya kulit kan, bukan epitel kolon kan. Nah, berarti ini hemoroid eksternal. Harusnya nyeri ini. Oh, ini ada di sini ternyata tulisannya. Hemoroid eksterna. Ya, cocok, cocok. Mana deskripsinya? Potongan jaringan dilapisi epitel squamous. Betul. Dengan dilatasi vena pada submukosa. Betul. Disertai trombus sel darah merah yang sebagian mengalami organisasi dan rekanalisasi. Rekanalisasi itu yang jadi bolong-bolong nih ya. Nah, ini benar nih. Pernyataan ini benar. Potongan jaringan dilapisi epitel kolumnar. Ini bukan epitel kolumnar ya. Itu kan epitel berlapis pipi ya. Khasnya apa epitel berlapis pipi itu? Masih ingat historinya? Dia punya tonjolan-tonjolan ini kan. Namanya propria papil. Tonjolannya lamina propria ke arah epitel itu. Namanya propria papil. Nah, itu khas buat epitel berlapis pipi. Jadi bukan epitel kolumnar. Ini kita coret ya ininya. Potongan jaringan dilapisi epitel transisional. Ya, bukan. Epitel transisional itu di mana? Saluran kencing. Lah ini di anus kok, bukan saluran kencing. Saluran BAB. Proliferasi dan dilatasi pembuluh darah dilapisi sel endotel. Iya betul. Dilatasi pembuluh darah dilapisi sel endotel. Betul sih, tapi mana epitel yang nggak disebutin ya? Ini nggak lengkap ya. Hemangioma bisa juga kayak gini nanti. Potongan jaringan dilapisi epitel squamous anaplasia lah, bukan inilah. Kalau epitel pipih yang anaplasia namanya apa? Anaplasia itu tanda keganasan kan? Berarti squamous cell carcinoma itu kan hemoroid. Berarti yang betul yang A tadi yang kita lihat. Nah ini, laki-laki 40 tahun datang ke IGD, keluar nyeri perut hebat, disertai BAB darah merah segar. Dilakukan laparotomi, jaringan operasinya dikirim ke laboratorium patologi anatomi. Secara makroskopi dapatkan jaringan usus dengan permukaan sebagian mengalami kehitaman. Berarti mengalami proses apa nih? Yang menghitam? Mungkin nekrosis ya. Gambaran mikroskopik jaringan operasi didapatkan jaringan usus dengan permukaan mukosa sebagian mengalami ulcerasi. Pada stroma tampak perdarahan luas dan pembuluh darah disertai trombus eritrosit. Jadi ada bekuan darah di eritrositnya mengganggu aliran darahnya kan sehingga dia mengalami nekrosis. Ya. Hmm. Diagnosis pasiennya, oh, apa tuh diagnosisnya? Yang ada nekrosisnya yang mana? Infark ya. Nyerinya mendadak nggak? Iya ya, nyeri perut hebat ya. Itu berarti rusak atau mati selnya. Nah, ini buktinya epitel ususnya hilang nih di bagian sini nih. Ya kan? Nggak ada epitel kolonnya. Kok kolon? Ini kayaknya yeyunum ya. Infark usus.
Nomor berikutnya. Apa nih? Perempuan 57 tahun, badan keluar benjol di payudara kiri sejak 6 bulan. Awalnya kecil seperti kelereng, namun besar menjadi seperti telur ayam. Pada pemeriksaan mamografi, payudara kiri dapatkan massa solid, batas tidak tegas, ukuran 4 kali 3 cm. Dilakukan biopsi pada pasien dikirimkan ke jaringan laboratorium PA. Pada gambaran mikroskopiknya seperti di bawah. Diagnosisnya apa nih? Ini kira-kira tumor Cina apa ganas? Teratur nggak selnya? Nah, kalau nggak teratur ini kayak ganas ya kan? Cari aja yang ganas, yang D ya, infiltrative, invasive ductal carcinoma ya. Ini kelihatan mirip SCC kan? Karena epitelnya epitel pipih ya. Dari salurannya kelenjar, saluran ASI-nya itu, Ductus lacerans. IDCA, infiltrative ductal carcinoma. Seorang laki-laki 52 tahun keluhan BAB berdarah sejak 8 bulan. Pada misalnya kolonoskopi dapatkan massa berukuran 4 kali 3 cm, batas tidak jelas, dilakukan operasi hemikolektomi dekstra, dikirimkan jaringan ke lab PA. Gambaran makroskopiknya seperti ini. Diagnosisnya apa nih kira-kira? Bagus banget tuh. Apa ini? Apa bedanya ini? Yang ini ya, kelenjar yang itu sama kelenjar yang ini, yang sebelah kanan deh ini. Lebih padat betul. Jadi ini adalah pembentukan kelenjar yang lebih banyak dan lebih gelap kan nukleusnya. Itu adalah adenokarsinoma. Jadi karena dia membentuk kelenjar, kita sebut adeno kan. Nah, itu adenokarsinoma. Adenoseak kolon. Ya lama-lama apa lah ya gambarnya ya. Nggak susah kok ya. Perempuan 35 tahun datang dengan keluhan suara serak 2 tahun yang lalu. Pemeriksaan fisik dapatkan nodul kurang dari 1 cm, batas jelas dan berpapil. Kemudian pasien dioperasi dan dikirimkan jaringan ke PA. Pada pemeriksaan makroskopik tampak berpapil dan mikroskopik menunjukkan gambaran papilar seperti jari. Diagnosisnya apa ini? Ada papilnya. Tumor yang bikin papil namanya? Ya, papiloma. Ini papiloma ya. Infeksi virus apa yang bikin papiloma? Ya, human papilloma virus, HPV. Gampang tuh. Oke. Laki-laki 54 tahun datang dengan keluhan hidung tersumbat 6 bulan yang lalu, sakit kepala, telinga kanan berdenging. Pada pemeriksaan MRI dapatkan massa ukuran 4 kali 3 cm di nasofaring dextra, batas tidak jelas, dilakukan operasi dikirimkan jaringan ke lab PA. Pada gambaran mikroskopik dapatkan gambaran pola sinsitial tumbuh invasif di antara stroma. Jenisnya apa ini? Ini kanker sih ya. Kanker apa ini? Saya nasofaring ya. Undifferentiated itu. Heeh. Paling mungkin itu ya. Perempuan 53 tahun datang dengan keluhan sering berdarah saat koitus. Pada pemeriksaan fisik dapatkan massa berdungkul di serviks, ukuran 3 kali 3 cm, batas tidak jelas. Kemudian pasien dibiopsi dan dikirimkan jaringan ke laboratorium patologi anatomi. Kemudian pasien didiagnosis kanker serviks. Pada pemeriksaan mikroskopik dapatkan gambaran seperti di bawah ini. Disebut apakah pada eosinofilik di antara sel tumor. Apa namanya? Keratin pearl, betul. Keratin pearl. Ya. Ini SCC berarti ya. SCC cervix.
Mesenchymal neoplasm. Nah, tuh. Gambar di bawah ini menunjukkan jaringan tumor ovarium terdiri dari proliferasi sel-sel spindle anaplasia yang tersusut dalam herringbone pattern. Ini khas banget. Ditemukan banyak mitosis. Diagnosis yang tepat apa? Nih, lihat ya, ada anaplasianya. Jadi tumornya jinak apa ganas? Ganas. Ya udah, yang jinak-jinak coretin aja. Fibroma, coretin. Fibrosarkoma, masih mungkin. Leomioma, coretin ini jinak. Neurofibroma, ini jinak. Schwannoma, ini jinak ya sudah semua. Ya udah, ini fibrosarkoma. Jadi kadang satu kata di soal PA itu keyword ya. Gampang banget kalau tahu ya. Yang penting teliti ya, nggak perlu buru-buru. Herringbone patternnya juga khas banget ya. Ini adalah fibrosarko. Tumor ada soal nomor satu termasuk tumor apa? Tumor jinak, karena saya berarti ini salah ya. Yang jinak-jinak coretin aja. Terus simple atau mix? Simple, yang mix coretin aja. Epithelial apa mesenchymal? Mesenchymal, ya udah gampang. Ye, gambar mikroskopik di bawah ini menunjukkan proliferasi pembuluh darah berukuran besar, dilatasi dan dilapisi epitel sel endotel dengan rongganya mengandung eritrosit. Jadi suatu tumor di bawah ini. Apa ini? Ini pembuluh darahnya gede banget ya. Proliferasi pembuluh darah. Berarti hemangioma nih ya. Hmm, Capillary hemangioma. Kalau kapiler berarti harusnya kecil-kecil ya. Ini gede banget. Juvenile, cavernous. Nah, yang mana? Cavernous. Ada kapilarinya enggak? Kayaknya cavernous ya, gede-gede ini ya. Ini cavernous emang, yo. Kalau juvenile apa? Juvenilis. Juvenilis itu pada anak-anak ya. Ini kita nggak tahu kan, nggak dikasih umurnya. Nah, ini emangnya di bawah ini sering disebut sebagai strawberry type. Emangnya berdasarkan gambaran makroskopik, ciri apa yang tidak tepat untuk hemangioma tersebut? Umumnya terjadi pada bayi baru lahir. Lokasi paling umum adalah ekstremitas distal. Hemangioma di wajah biasanya ya. Tumbuh secara cepat dalam beberapa bulan, biasanya menghilang pada usia sampai 3 tahun, samar secara total pada usia 7 tahun. Hemangioma, hemangioma itu di ekstremitas harusnya. Ntar kita cek ya. Itu masuk di mana ya? Adakah tentang neoplasmanya? Nah, ini jujur aku nggak tahu. Mungkin nanti aku akan konsul sama Mas Bam ya. Akan tanyain. Mungkin Mas Bam tahu. Area tumor dengan inti sel yang tersusun padat, palisading dan area anuklear yang tersusun longgar. Gambaran dari Verroque bodies. Nah, ini apa tadi khasnya? Ini khas dari schwannoma, untuk di schwannoma. Tuh hujan kan? Mixed and compound neoplasm. Ya. Nah, Nona A 27 tahun datang ke poli bedah dengan benjolan di payudara kiri. Benjolan muncul sejak 3 bulan yang lalu. Benjolan tidak membesar, tidak nyeri dan kadang membesar saat menstruasi. Oh, ini FAM. Saat pemeriksaan fisik dapatkan nodul pada payudara kiri kuadran lateral kanan atas 2 kali 2 cm berbatas tegas dan mobile. Lakukan eksisi dan pemeriksaan histopatologi gambarannya sebagai berikut. Diagnosis yang paling mungkin
Paham ya? Fibroadenoma ya. Lihat ini ada proliferasi sel epitelnya kan, kelenjarnya ya. Nah, terus ada stromanya nih, yang pink-pink ini stromanya, jaringan ikatnya. Jadi menebal stroma sekaligus epitel. Itu Pak. Apa? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak. Oke. Nyonya B, 40 tahun, datang ke Politia TKL dengan keluhan benjolan pada preauricula kanan sejak 2 bulan yang lalu. Benjolan tidak membesar, tidak terasa nyeri, dilakukan eksisi biopsi pada tumor tersebut dan dilakukan pemeriksaan histopatologi dengan gambar sebagai berikut. Berdasarkan keterangan di atas, diagnosisnya apa? Tumornya di depan auricula ya. Sini ya. Ini ada apa tuh di depan auricula situ? Ada kelenjar parotis kan? Paling mungkin ini adalah masalah di parotis. Yang bisa terjadi di parotis apa? Pleomorphic adenoma bisa, sialadenitis bisa juga ya. Tapi itu tumor apa radang tuh kira-kira? Kayaknya sih tumor ya. Itu adalah pleomorphic adenoma. Hmm. Anak C, 3 tahun, datang ke poliurologi membawa CT scan abdomen kontras dengan gambaran sebagai berikut. Tampak massa pada ginjal kiri atas ukuran 15-20-10. Dilakukan nefrektomi, pemeriksaan PA pada gambaran sebagai berikut. Diagnosis yang tepat pada pasien ini adalah anak-anak tumor worm, tumor ginjal, ya itu Wilms tumor paling. Nah, nefroblastoma. Ini gak usah lihat soalnya juga udah tahu ya. Ya, mater teratoma. Ada rambutnya, ada giginya di kantong. Ya udah itu mater teratoma. Sering banget kan ini. Bisa, tapi selnya anaplasi, ganasnya. Hmm, yang ini apa? Rame banget. Di Nona D, 19 tahun, didiagnosis klinis tumor ovarium sinistra. Dilakukan operasi pengangkatan tumor. Bisa di situ PA, gambaran mikroskopik sebagai berikut. Diagnosisnya, iya teratoma lagi ya. Ini kartilago, ini ada kelenjar, apa ini kelenjar kolon, kayak kriptanya kolon ya. Ya udah, paling mungkin ini teratoma Pak. Udah habis. Ore, ya udah.